Shalom 2PM. Shalom. Sekali lagi berikan suara yang terbaik buat Tuhan kita. Shalom 2PM. Shalom. Gak berasa udah di tengah tahun 2025. Kita percaya Tuhan kita baik, amin. Amin. Aku mau lihat dong tangan-tangan yang bersuka cita dalam Tuhan hari ini. Puji Tuhan, aku ajak kita untuk bangkit berdiri. Mari Tuhan 2PM sama-sama kita mau puji, sembah Tuhan kita. Kita mau menari buat Tuhan kita tempat ini, amin. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Mari 2PM kita nyanyikan dengan penuh iman. Amin. Di dalam sukacitaku, ku rasakan hadirat-Mu. Ku agungkan kebesaran-Mu, oh Yesus Tuhan Rajaku. Di antara ciptaan-Mu, ku lihat keindahan-Mu. Bintang bersinar memuliakan nama-Mu, Yesus Rajaku. Come on 2PM. Kau hebat, kau megah, kau besar. Tiada yang bisa menandingi-Mu. Sampai kapanpun kan ku nyatakan, ku bangga punya Allah. Kau hebat, kau megah, kau besar. Tiada yang bisa menandingi-Mu. Sampai kapanpun kan ku nyatakan, ku bangga. Yang katakan 1, 2, 3. Hey! Come on 2PM. Di dalam sukacitaku, ku rasakan hadirat-Mu. Kami agungkan nama-Mu Tuhan. Kau besar Tuhan, Yesus Tuhan Rajaku. Di antara ciptaan-Mu, ku lihat keindahan-Mu. Bintang bersinar memuliakan nama-Mu, Yesus Rajaku. Kau hebat, kau megah, kau besar. Tiada yang bisa menandingi-Mu. Sampai kapanpun kan ku nyatakan, ku bangga punya Allah. Kau hebat, kau megah, kau besar. Tiada yang bisa menandingi-Mu. Sampai kapanpun kan ku nyatakan, ku bangga punya Allah seperti-Mu. Teman 2PM, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita sambil musik memuji Tuhan. Lihat Tuhan yang hebat, lihat Tuhan yang besar. Teman 2PM, sekali lagi kita katakan dia Tuhan yang hebat. Kau hebat, kau megah, kau besar. Tiada yang bisa menandingi-Mu. Sampai kapanpun kan ku nyatakan, kami mau terus nyatakan Tuhan, Kaulah Tuhan dalam hidup kami. Kau besar, tiada yang bisa menandingi-Mu. Sampai kapanpun kan ku nyatakan, ku bangga punya Allah seperti-Mu. Kau hebat, kau megah, kau besar. Tiada yang bisa menandingi-Mu. Sampai kapanpun kan
bersorak-sorai yang lebih dahsyat buat Tuhan kita. Umat-umat pemenang, mari sorakan. Come on, let's go, let's praise Jesus. Dari segala yang tak kulihat, iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Rohmu. Ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Dahsyat, haleluya, haleluya. Takkan biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Dengan iman yang memberikan kita Kau yang kemuliaan. berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Mari nyatakan. Bersama Rohmu ku pasti menang. 1, 2, 3, sing. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak
tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Teman-teman, sebelum duduk, kita mau latihan sedikit exercise dulu ya. Siap ya? Dalam hitungan ketika kita tarik nafas, lalu buang. Simpel ya? 1, 2, 3. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Masih ada nafasnya? Masih ada nafasnya semua? Berarti itu tandanya Tuhan belum selesai dengan kita semua. Silakan duduk teman-teman semuanya. Shalom teman-teman semua. Senang sekali kita bisa beribadah di tempat ini hari ini di keluarga kita di 2PM ini. Tadi sebelum mulai aku ada kenalan juga. Ada yang namanya Michi dan Andre, welcome to 2PM. Ada juga tadi tim CX jiwa baru namanya Kezia dari Tangerang ya. Berikan tepuk tangan dulu dong buat teman baru kita. Welcome. Bagi teman-teman yang belum ada tempat ibadah yang tetap, jadi kita di 2PM ini sedikit perkenalan sedikit. Kita ini adalah komunitas dewasa muda. Jadi dengan dari berbagai latar belakang kita datang bersama-sama di sini. Bukan hanya berkumpul mendengarkan firman Tuhan, tapi kita masuk ke dalam komunitas. Kita sama-sama mau bertumbuh bersama. So please join dengan kita jam 2 siang. Enak, masih bisa bangun siang kalau kata Ko Didi. Parkirannya gampang. Oh masih bisa padel dulu tadi pagi katanya ya. Jadi bisa siap-siap dulu makan siang dan kita sama-sama menyembah Tuhan di tempat ini. So sebelum mulai kita akan mempersiapkan persembahan kita. Teman-teman bisa scan QR code yang di depan atau QR code yang di bangku depan teman-teman. Pastikan atas nama GBI PRJ. Saya akan pimpin di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu Yesus. Engkau Allah Bapa yang baik, Tuhan kami. Kalau kami boleh ada di tempat ini, kami tahu itu semua karena kebaikan-Mu ya Bapa. Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan memberikan persembahan, kiranya Engkau yang berkati persembahan ini ya Tuhan. Kau pakai persembahan ini untuk memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Kau pakai persembahan ini untuk menjangkau lebih lagi jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau ya Tuhan. Kau yang berkati ya Tuhan, setiap tangan-tangan yang memberi ya Tuhan. Ajar kami juga ya Tuhan, agar bukan hanya memberikan persembahan ini, tapi kami juga memberikan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Silakan teman-teman scan QR code yang ada di bangku depan teman-teman juga ada. Tidak usah terburu-buru. Oke, pengumuman selanjutnya yaitu adalah cool. Aku mau lihat dong berapa banyak yang sudah tertanam di dalam cool. Ayo gak usah malu-malu tertanam di dalam cool. Wah begitu luar biasa. Nengok kiri kanan pasti sudah ada yang join cool ya. Nah bagi teman-teman yang belum mengangkat tangan, kenapa saya dari tadi tuh dari awal selalu ngomong tentang komunitas. Karena kita membawa 2PM ini sesuatu yang berbeda. Kita adalah home, kita adalah rumah dan di dalam rumah ini ada suatu aktivitas-aktivitas yang kita lakukan bersama dan salah satunya adalah di dalam cool ini. Jadi kita ada 11 cool. Dan selain cool ini, selain kita juga belajar tentang firman Tuhan, ada aktivitas-aktivitas yang kita lakukan bersama-sama yaitu kayak semalam, ini saya badan juga masih pegel banget, luar biasa teman-teman, kita padel dari jam 9 sampai jam 12 malam. Waduh, sampai dibilang ini kita nyari apa sih? Jadi ada juga yang golf, dipimpin sama gembala kita ini yang baru berdi lagi katanya ya, keren banget. Mulai dari Januari nggak nyampe 6 bulan udah berdi, wow luar biasa. Masih ada juga yang badminton, tenis juga, ada yang bowling juga. Jadi apapun, sampai ada board game. Sampai anak-anak nursery aja juga ada berenang bersama. Begitu luar biasa komunitas kita. Karena ini yang kita kedepankan. Kita tidak mau teman-teman datang ke sini merasa sendirian. Aku gak kenal siapa-siapa. Please. Sayang banget kalau udah join 2PM tapi kalian berasa sendirian. So
langkah paling awal adalah kalian scan QR code yang di depan, join Cool, nanti akan diarahkan dengan sesuai profil teman-teman. Nah setelah join Cool apa sih? Langkah selanjutnya apa sih? Kalau teman-teman udah lama jadi jemaat di sini, mungkin ini saatnya teman-teman melayani bersama-sama di rumah sendiri juga. Karena it's an honor, kita bisa melayani Raja di atas segala raja. Apapun itu yang jadi kelebihan teman-teman atau mungkin masih bingung, silakan scan aja. Nanti kita akan arahkan kira-kira sesuai talenta teman-teman itu di bidang yang mana sih. Nah setelah itu kalau teman-teman duduk di sini, dengar firman Tuhan. Kalau hari ini kita juga, hari ini hari spesial di mana firman Tuhan ini disampaikan oleh Bapak Gembala kita sendiri. Berikan tepuk tangan yuk buat Pak Willy, buat mentor kita. Nah nanti kalau ada firman Tuhan yang benar-benar, aduh Tuhan, kayaknya Tuhan benar-benar berema banget nih, ini buat aku banget nih. Please scan lagi, di capture, di videokan, jangan lupa tag 2PM, Instagram 2PM _GBIPRJ. Karena jangan sampai sayang banget berkat itu cuman kita doang yang rasain. Karena berkat Tuhan itu gak akan pernah cukup kita tanggung sendiri. Karena berkat Tuhan itu harus dialirkan. Sesimpel dengan kita tag 2PM _GBIPRJ dan teman-teman kita bisa lihat, wow. Ternyata kamu join di dalam komunitas yang begitu luar biasa ya. So sebelum kita melanjutkan ibadah kita hari ini, kita mau bangkit sama-sama berdiri, kita mau berdoa karena sudah ada prayer request yang masuk. Jadi biasanya di setiap hari Sabtu kita akan buka prayer request di dalam Instagram dan kita akan doakan bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, kami sangat berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Kalau kami boleh ditempatkan di dalam komunitas ini, di dalam keluarga ini Tuhan. Kami sangat mengucap syukur kepadamu. Tuhan, kalau siang hari ini kami mau bersatu hati, kami ingin mendoakan teman kami ya Tuhan di dalam persiapannya skripsi Tuhan. Persiapannya untuk menghadapi sidang ya Tuhan, kelulusan. Tuhan, kami percaya dengan segala hal yang dia pelajari, dengan segala hal yang dia telah persiapkan, Roh Kudus Engkau yang akan memberikan kekuatan ya Tuhan ketika dia mendefense tesisnya nanti ya Tuhan. Dia boleh lulus dengan memuliakan namamu ya Tuhan. Dan bukan hanya sekedar lulus, dia boleh masuk ke dalam bidang pekerjaan ya Tuhan, dimanapun yang dia tempatkan, dia akan selalu memuliakan namamu ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang di dalam proses lamaran kerja, di dalam proses interview. Puji Tuhan, kami telah mendengar berita yang baik, dia boleh melanjutkan ke prosesi selanjutnya di interview dengan user ya Tuhan. Tuhan, kami percaya Roh Kudus yang akan memberikan hikmat, setiap perkataan, setiap jawaban yang keluar itu merupakan berasal daripadamu saja ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa ya Tuhan, kalau ada di teman kami ya Tuhan, keluarganya masih bergumul, Tuhan kami percaya tidak ada yang tidak mungkin di dalam Engkau ya Tuhan. Sama seperti firman-Mu ya Tuhan, hati Bapa akan berbalik kepada anak-anak, hati anak akan berbalik kepada Bapa-Bapa ya Tuhan. Kami percaya inilah saat-Mu ya Tuhan. Roh Kudus Engkau yang akan bekerja dengan nyata di dalam keluarganya. Boleh ada pemulihan di dalam keluarganya Tuhan. Kami akan melihat mereka boleh bersama-sama datang ke hadapan-Mu, memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih kami menyiapkan hati kami membuka hati kami ingin memuji dan memuliakan namamu lagi ya Tuhan. Di dalam namamu kami telah berdoa, haleluya, amin. 2PM, pujian berikut ini adalah sebuah pengingat untuk kita semakin berserah sama Tuhan. Di dalam kitab Mazmur, para penulis menyatakan beberapa kali bahwa tempat terbaik untuk berada dalam keamanan hidup ini adalah hanya dalam naungan Tuhan. Oleh karena itu siang hari ini teman-teman semua, aku mau ajak kita untuk menaikkan pujian ini. Bukan cuma sekadar kita nyanyi, tapi kita menyatakan dengan iman bahwa di dalam kasih setia Tuhan, di dalam naungan Tuhan, selama-lamanya kita bisa bertahan dalam kekuatan. Amin. Mari sama-sama kita ambil waktu siang hari ini untuk
untuk kita menyatakan bahwa hanya di dalam kasih setia Tuhan aja kita semua mau bertahan. Kasih Yesus. Saat ku lelah dalam perjalanan menghadapi hidup yang tanpa jeda, lalu ku temukan pribadi sepertimu yang selalu memberikan kekuatan baru. Terus ku berpikir untuk menyerah di tengah perjalanan yang ku alami. Namun ku percaya hanya di dalam-Mu ku temukan pengharapan yang baru. Ku bertahan dan selalu bertahan, bertahan di dalam naungan-Mu, oh Tuhan. Ku berserah dan selalu berserah, Yesus, bahwasanya Tuh selamanya kasih setianya. Ku bertahan dan selalu bertahan, bertahan di dalam naungan-Mu, oh Tuhan. Ku berserah dan selalu berserah, Yesus, bahwasanya Tuh selamanya kasih setianya. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Terima kasih. Saat ku lelah dalam perjalanan menghadapi hidup yang tanpa jeda, lalu ku temukan pribadi seperti-Mu yang selalu memberikan kekuatan baru. Terus ku berpikir untuk menyerah di tengah perjalanan yang ku alami. Namun ku percaya hanya di dalam-Mu ku temukan pengharapan yang baru. Ku bertahan dan selalu bertahan, bertahan di dalam naungan-Mu, oh Tuhan. Ku berserah dan selalu berserah, Yesus, bahwasanya Tuh selamanya kasih setianya. Ku bertahan dan selalu bertahan, bertahan di dalam naungan-Mu, oh Tuhan. Ku berserah dan selalu berserah, Yesus, bahwasanya Tuh selamanya kasih setianya. Ku bertahan dan selalu bertahan, bertahan dalam naungan-Mu, di dalam naungan-Mu, oh
Kami mau terus memuji-Mu Tuhan. Come on 2 p.m. Feel His presence. His presence is in this place. Aku mau undang kita semua untuk sama-sama kita welcome Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau undang Dia untuk Dia bertahta dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Yang ku puja hanya diri-Mu satu, yang selalu setia menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertata. Come on 2 p.m. Let's sing this song for Him. Yang ku puja hanya diri-Mu satu, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang selalu menjaga kami. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi, karena diri-Mu dan kemuliaan-Mu telah bertata di hatiku. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Dalam hatiku yang memberikanku damai, tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang Kau itu hanya kasih-Mu Tuhan. Maka jiwaku memuji aman di bait-Mu, satu asa di dalam hidupku, bersama-Mu sepanjang masa. Yang ku puja
selalu setia di samping kami, selalu setia untuk menopang kami Tuhan. Biar hidupku membawa kemuliaan. Come on, dengan segenap iman kita katakan, yang kupuja. Inilah hidup kami Tuhan. Kami mau terus persembahkan hanya buat Tuhan kami, hanya buat Raja kami. Karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah berkata di hatiku. Yang kupuja hanya diri-Mu satu, yang selalu setia menopang dan menjagaku senantiasa. Inilah hidup kami Tuhan, membawa kemuliaan bagi-Mu. Karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Sungguh Tuhan, hanya Engkau satu-satunya yang layak untuk dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk jemaat-Mu. Terima kasih untuk setiap kami yang bisa ada di tempat ini Tuhan. Kau jamah kami Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya hadirat-Mu selalu menguatkan. Hadirat-Mu selalu memberikan pengharapan yang baru bagi setiap kami. Kau sungguh luar biasa Tuhan. Tidak ada kata-kata yang bisa kami ucapkan untuk menggambarkan diri-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau duduk diam Tuhan. Kami mau mendengarkan apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Kau urapi bibir mulut hamba-Mu ini. Kau ambil alih setiap persiapan yang ada Tuhan. Biarlah hanya apa yang menjadi isi hati Tuhan yang disampaikan. Dan kiranya setiap pesan yang dikeluarkan bisa menjadi rema bagi setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji dan hormat hanya bagi nama Tuhan. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus, teman-teman semuanya. Thank you ya teman-teman tim PW, luar biasa. Luar biasa. Kayaknya gak pengen udahan tadi ya? Hah? Lanjut aja boleh gak sih? Wow, ya. Tuhan pakai ya 2PM ya. Iya. Setiap kali saya datang di tempat ini, saya melihat
terus Tuhan pakai lebih dan lebih lagi, kita melihat ada peningkatan terkhususnya dalam hal kualitas. Bagi teman-teman harus bersyukur loh bisa tertanam di tempat ini. Ya, kalian di sini tidak hanya jadi jemaat, tapi kalian di sini benar-benar digembalakan. Untuk dibentuk menjadi semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Amin. Dan harus bawa teman-teman yang lainnya. Ya, kalau teman-teman diberkati, ajak teman-teman yang lainnya. Ya, supaya kita bisa bertumbuh bersama. Nah, hari ini, saya kemarin ini waktu dihubungi oleh Ko Didi untuk mengisi di 2 PM, Ko Didi bilang, Pak, hari ini temanya lagi bicara mengenai Jesus for everyone. Saya bilang, wah kebenaran banget, Di. Saya juga lagi dapat, tapi memang nggak langsung bicara mengenai Jesus for everyone. Tapi saya lagi dapat bicara mengenai unity. Hubungannya apa antara Jesus for everyone dengan unity? Tahun lalu teman-teman, saya tuh diingatkan ada seorang hamba Tuhan mengatakan begini. Pada saat kita mau melakukan amanat agung itu tidak bisa terlaksana kalau tidak ada keunitian di antara kita. Amin. Dan keunitian itu nggak bisa terlaksana kalau tidak ada kerendahan hati di antara kita. Nggak mungkin kita bisa unity kalau kita semuanya masih bawa kepentingan masing-masing. Kita bisa ke unity kalau kita sudah bawa ke dalam satu kerinduan. Ya. Dan kalau bicara keunitian itu bukan hal yang biasa-biasa loh teman-teman. Secara spesifik itu didoakan oleh Tuhan Yesus. Itu yang menjadi kerinduan Tuhan Yesus pada saat di akhir hidupnya. Untuk mengingatkan kepada kita bahwa kita semua harus berunity. Dan ada tujuannya untuk kita berunity. Kita buka yuk teman-teman yuk. Di ayat yang pertama. Ayat yang pertama itu di Yohanes 17 ayat 20 sampai dengan 21. Firman Tuhan berkata begini, dan bukan untuk mereka ini saja loh aku berdoa, tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Supaya apa? Supaya mereka bersatu. Ini loh yang menjadi kerinduan Tuhan Yesus bagi kita semua. Dia mau kita semua bersatu, teman-teman. Kenapa kita harus bersatu? Ada tujuannya. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita. Supaya apa? Supaya dunia percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Hari ini kalau kita mau bicara mengenai Jesus for everyone, tapi kita tidak berunity satu sama lain dan dunia melihat, katanya Jesus for everyone, katanya ada Jesus di dalam dia, tapi satu sama lain masih cekcok. Satu sama lain gak akur. Satu sama lain kayaknya saling iri-irian. Di mana Kristus di dalam kita? Itu sebabnya perihal unity ini adalah hal yang sangat penting. Kalau kita mau melakukan amanat agung tapi kita tidak berunity, wow, dunia gak akan percaya. Yang diinginkan Tuhan Yesus, mereka harus unity supaya apa? Supaya mereka percaya kalau aku itu anak Allah. Supaya mereka percaya kalau aku tuh kamu, engkau yang utus. Itu hal yang pertama teman-teman. Kita mau menuai jiwa, tapi kita harus berunity. Amin. Dan selain daripada itu kalau kita bicara mengenai unity, ada janji Tuhan sebenarnya. Di Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan 3 kita semua sudah tahu. Sering kita baca. Nyanyian ziarah Daud diawali dengan kata apa? Sungguh. Dan Tuhan katakan sungguh loh. Perhatikan baik-baik loh, ini gak main-main loh, sungguh. Alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Wow, sekarang zamannya zaman digital. Kayaknya everybody is connected to everybody else. Betul ya? Gampang sekali. Di zaman digital ini kayaknya kita punya network makin luas. Tapi apa yang terjadi? Justru kepada orang-orang yang dekat dengan kita, yang ada bersama-sama dengan kita. Pada saat network kita diperluas melalui dunia digital ini, kita makin jauh dengan orang yang ada di sekitar kita. Betul nggak? Tapi firman Tuhan mengatakan apa? Sungguh perhatikan loh, alangkah baiknya dan indahnya kalau kamu itu rukun bersama. Kenapa? Karena ada janji Tuhan. Seperti minyak, bukan minyak yang biasa teman-teman.
Minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut Harun, ke leher jubahnya. Seperti embun di gunung Hermon. Dari utara, dari atas akan turun ke selatan, ke Bukit Sion. Ini bicara mengenai berkat. Tapi kita semua take it for granted pada saat kita bicara mengenai unity. Betul. Kita kenal banget yang namanya unity, kita tahu yang namanya unity. Tapi seringkali kita take it for granted. Oleh sebab itu hari ini saya mau ajak teman-teman kita belajar yuk. Dari satu kisah di Alkitab, dari kisah Menara Babel. Ya. Hari ini kita bicara mengenai a lesson from Babel. Ayatnya kita bisa lihat di Genesis 11, ayat 1 sampai dengan 8. Multimedia boleh bantu saya enggak? Genesis 11 ayat 1 sampai dengan 8. Kita baca sama-sama ya teman-temannya. Multimedia bisa bantu. Kayaknya mesti keluarin, saya enggak tulis di slide. Mungkin bisa bantu dikeluarin. Atau teman-teman bisa keluarkan Alkitabnya. Ya. Kejadian 11 ayat 1. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menataplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, mari kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itu dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, mari kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan mari kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini baru permulaan usaha mereka loh. Mulai dari sekarang, apapun yang mereka kerjakan atau rencanakan, tidak dapat terlaksana. Baiklah, kita turun dan kacau balau ke sana bahasa mereka. Sehingga mereka tidak mengerti bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi. Diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi. Dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Peristiwa ini terjadi gak lama sesudah zamannya Nabi Nuh. Kita tahu saat itu Tuhan melihat dunia begitu kacau. Manusia ini hidupnya tidak lagi berkenan bagi Tuhan. Dan Tuhan mau menghabiskan bumi ini. Tapi Tuhan melihat ada satu keluarga yang namanya Nuh. Bersama istri, anak, dan mantunya. Wah, ini keluarga yang saleh, yang taat, yang setia. Dan Tuhan selamatkan Nabi Nuh beserta dengan keluarganya. Yuk kamu buat bahtera, kamu masuk dalam bahtera. Sesudah mereka masuk, Tuhan curahkan hujan. 40 hari 40 malam teman-teman lamanya. Mereka terombang-ambing dan semua bumi ditutupi oleh air. Gak ada satupun yang tersisa. Tapi hari itu, di hari yang ke-40, Tuhan berjanji kepada Nuh. Gak lagi aku lakukan seperti ini. Aku gak akan membunuh manusia dengan air bah seperti ini. Nah, tidak lama sesudah itu Bapak Ibu, di Kejadian 11 ayat 1 dikatakan ini, adapun seluruh bumi saat itu, satu bahasanya dan satu logatnya. Mereka masih satu bahasa dan satu logat, mereka masih satu rumpun. Mereka masih menjadi satu. Dan mereka melakukan apa yang tidak berkenan bagi Tuhan. Yaitu mereka membangun Menara Babel. Nah, hari ini kita belajar teman-teman, apa sih yang kita bisa dapatkan dari peristiwa, dari Menara Babel. Hal yang pertama, dari peristiwa di Menara Babel, di Kejadian 11 ayat 6, Tuhan memberikan afirmasi. Dikatakan begini, mulai dari sekarang, apa juga yang mereka rencanakan tidak terlaksana. Mereka bisa, asalkan mereka bersatu. Itu afirmasi dari Tuhan, walaupun kita tahu yang mereka lakukan, Tuhan tidak suka loh. Tapi Tuhan bilang, kalau mereka bersatu, apa yang mereka lakukan, pasti bisa terlaksana. Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa when we are united, pada saat kita berunity, itu amplifies kita punya potential. Amin. Pada saat kita berunity, pada saat kita bersama-sama, potensi kita berlipat kali ganda, teman-teman. Tapi sekali lagi, seringkali we take it for granted. Kita tahu kok unity itu bagus. Tapi kenapa kita sering cekcok?
Kita tahu community itu bagus, tapi kenapa kita izinkan ego kita lebih penting daripada keunitian kita? Kita tahu community itu bagus, tapi ketemu suami istri, mereka tidak bisa berjalan bersama-sama. Hari-hari ini kita lihat banyak suami istri yang tinggal bersama, tapi memiliki kehidupan masing-masing. It's very sad. Dan mereka bukannya nggak tahu bahwa ada janji Tuhan di dalam pernikahan mereka. Tapi mereka nggak bisa pertahankan itu. Karena ego itu mereka izinkan untuk intervensi. Boleh tahu siapa? Berapa banyak dari kalian yang sudah menikah tempat ini? Lumayan ya. Saya sungguh diberkati dengan satu ilustrasi teman-teman. Saya ini suka nonton dokumenter ya. Dan biasanya saya ceritakan kisah ini kepada pasangan-pasangan yang saya konseling untuk menikah. Saya suka nonton dokumenter. Satu hari saya nonton dokumenter judulnya Mega Structure. Hari itu saya lagi dengar ini pembawa acaranya interview dengan kontraktornya. Kontraktornya bilang begini, sebenarnya kalau kita bangun bangunan itu, bahannya cuma ada 2. Bahannya itu cuma semen dan besi beton, cuma itu aja. Bahannya cuma 2. Dan yang menarik, yang namanya semen ini, konkrit ini, dia punya sifat adalah dia nggak bisa dibengkokkan, tapi dia bisa dipatahkan. Sedangkan besi punya sifat, dia tidak bisa dipatahkan, harus digergaji, tapi dia bisa dibengkokkan. Jadi 2 unsur ini adalah 2 unsur yang berbeda, teman-teman. Si konkrit ini, kalau kita bangun satu pilar konkrit, kita bisa patahin, kita nggak bisa bengkokkan. Tapi kalau besi, kita nggak bisa patahkan, kita bisa bengkokkan besi itu. Masing-masing punya kelemahan. Tapi pada saat 2 unsur ini disatukan, 2 unsur ini bisa bangun bangunan seperti ini, bisa bangun pencakar langit, bisa bangun jembatan dengan bentangan yang sangat panjang. Itu bicara mengenai unity. Itu bicara juga di dalam pernikahan kita. Pada saat sepasang suami istri mereka bersatu, mereka saling menutupi kekurangan mereka. Amin. Dan mereka menjadi lebih kuat daripada mereka berdiri masing-masing. Ini bicara mengenai unity, teman-teman. Dan seringkali kita neglect karena we take it for granted. Ada satu quote berkata begini, if you want to walk fast, walk alone. But if you want to walk far, walk together. Kalau kamu mau jalan cepat-cepat, jalan aja sendiri. Tapi kamu mau jalan jauh, jalan bergandengan tangan. Di dalam pernikahan juga begitu. Kalau kamu mau cepat-cepat, jalan aja sendiri. Akhirnya masing-masing hidup dengan kehidupannya masing-masing. Tapi kamu mau jalan jauh, kamu harus bergandengan tangan. Dan juga dalam hal kita memenangkan jiwa, teman-teman. Kalau kita mau jalan sendiri, ya kita bisa mungkin cepat. Tapi benar-benar kita mau menangkan jiwa untuk jangka panjang, kita harus berunity. Amin. Dan pada saat bicara berunity ini, saya diingatkan dengan satu fun fact. Ternyata di dunia ini ada 10.000 spesies burung di dunia ini. Dan 4.000 diantaranya, 40%, itu mereka harus bermigrasi setiap tahunnya. Dari utara ke selatan, nanti dari selatan kembali lagi ke utara. Mereka mengikuti yang namanya musim. Kalau udah musim dingin mereka turun ke bawah. Kalau di bawah udah dingin dia naik lagi ke atas, dia cari musim yang hangat. Dan yang menarik, mereka itu jalan, itu mereka pindah, itu bukan hitungan puluhan kilometer, teman-teman. Bukan ratusan kilometer, bukan ribuan bahkan. Mereka pindah itu bicara mengenai belasan ribu, puluhan ribu kilometer. Bagaimana mereka bisa lakukan ini semua? Mereka lakukannya bersama-sama. Mereka tidak lakukannya sendiri. Mereka lakukannya sering kali adalah dengan bentuk seperti ini. Dengan bentuk formasi V ini. Saya sungguh diberkati dengan artikel ini, to V or not to V. Di situ dikatakan bahwa di 2001 mereka melakukan research bahwa pelikan yang terbangnya sendiri itu heart rate-nya lebih tinggi. Dia lebih cepat capek. Dan jarak tempuhnya lebih pendek dibandingkan kalau dia terbang bersama-sama.
Dan di tahun 70-an ternyata sudah ada yang namanya research yang mengatakan begini. Pada saat ada 25 members, mereka terbang dengan V formation, mereka bisa achieve jarak yang lebih jauh. 71% loh lebih jauh, hampir 2 kali lipat. Tapi dengan speed yang hanya 70 sekian persen juga 24% lebih rendah. Artinya hanya dengan kekuatan yang 75%, dia bisa terbang dengan jarak yang hampir 2 kali lipat. Ini bicara mengenai kekuatan unity. Hari ini mungkin teman-teman bisa berkata, gue udah tahu lah mengenai unity. Tapi introspeksi yuk. Berapa banyak yang saat-saat ini kita masih simpan kepahitan. Karena kita menjaga ego kita. Kalau kita mau menangkan jiwa, united. Amin. Kita bereskan masalah kita. Keluarga mau menangkan jiwa, akur dulu suami istri. Kul memenangkan jiwa, akur dulu dengan member-member yang ada di dalam. Jangan saling kontok-kontokan. Ya. Pada saat kita united, baru apa yang menjadi visinya Tuhan bisa terjadi. Amin. Dan itu adalah hal yang kedua Bapak Ibu. Sesudah bicara mengenai unity akan amplify kita punya potential. Satu unity itu kalau kita mau jalan jauh, tidak bisa tidak. Harus ada visi yang sama. Di Kejadian 11 ayat 3 teman-teman. Tertulis begini, mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita. Tidak tercatat di Alkitab bahwa di masa itu ada seorang pemimpin. No. Tapi kata-katanya ini, marilah kita. Mereka bersatu, mereka punya satu visi. Mari ngapain? Yuk kita bikin batu bata, kita bakar baik-baik. Mereka punya satu visi. Kita mau menuju ke satu tempat, kalau kita tidak punya visi yang sama, kita akan tercerai-berai. Pada saat kita membangun keunitian di dalamnya juga harus ada satu visi. Gak usah bicara yang terlalu tinggi, kita lagi ngumpul aja, kita lagi nongkrong. Habis ini kita mau kemana? Yang satu mau nonton, yang satu mau lanjut, yang satu yang mau ke kafe yang lain. Akhirnya bubar. Ya enggak? Kalau kita mau united, kita mau unity, ya kita harus punya satu visi. Dan itu yang Tuhan pesankan. 1 Korintus 12 ayat 12 berkata begini, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalian banyak, tetap harus jadi satu tubuh. Dan kepalanya adalah Kristus. Gimana kalau misalnya tangan berkata sebagai kaki? Bagaimana mata berkata sebagai telinga? Akhirnya enggak semua fungsi bisa berjalan. Masing-masing ada tugasnya. Tapi tetap hanya satu tubuh. Amin. Dan ini yang Tuhan ingatkan kepada kita semua. Tapi apa yang terjadi hari-hari ini? Ada satu quote lagi berkata begini, unity is not uniformity. Unity is oneness of purpose. Tapi kalau kita mau pergi, yang paling sibuk kita apa? Hari ini dress code-nya apa ya? Supaya kita seragam. Tapi the most important thing is your purpose. Tujuanmu apa? Nggak peduli dress code-mu apa. Ya oke, it's nice to have, of course ya. Tentu bagus juga kalau kita bisa seragam. Tapi itu bukan the main thing. Itu bukan segalanya. The main thing is what is your purpose. Hari ini kita kumpul sama-sama. Tujuannya apa? Menangkan jiwa. Amin. Kalau kumpul sama menangkan jiwa. Tapi yang lain bilang, gue kesini cuma buat makan. Gue kesini cuma buat nongkrong. Gimana kita mau jalan? We need to have the same vision. Amin. Mau menangkan jiwa ya harus sama-sama. We need to have one vision. Kalau enggak akhirnya tercerai-berai. Apa yang kita mau lakukan pasti enggak tercapai. Dan puji syukur kepada Tuhan teman-teman. Bahwa gereja ini juga dipimpin oleh visi. Hari ini teman-teman lihat, 2025 is the year of harvest. 2025 adalah tahun penuaian. Beberapa bulan ke depan ini akan ada pengumuman bahwa kita akan menyiapkan kelas penginjilan. Kenapa? Untuk mendukung visi yang ada. Untuk kita bisa menangkan jiwa, kita akan dilengkapi bagaimana caranya kita menginjil. Amin. Penginjilan ini, kelas penginjilan ini bukan bicara mengenai kelas penginjilan yang kamu akan dikirim ke bangsa-bangsa. No. Ini bicara kelas penginjilan di mana kita akan dilengkapi untuk menangkan orang-orang terdekat kita. Gak sedikit dari kita orang percaya
Yang di dalam keluarga besarnya pun masih ada yang harus dimenangkan. Tapi kita nggak tahu bagaimana caranya. Saya kemarin ini dapat briefing ya, kenapa sih orang nggak menginjil? Yang pertama nggak tahu mesti ngomong apa. Yang kedua nggak tahu bagaimana caranya. Yang ketiga nggak ada rasa percaya diri. Kalau gua ngomong ditolak bagaimana? Nah itu yang kita akan dilengkapi teman-teman. Supaya kita bisa menangkan keluarga besar kita. Amin. Kita menangkan teman-teman di kantor kita. Kita menangkan teman-teman di lingkungan kita. Amin. Semuanya mengacu kepada tahun penuaian. Kepada visi yang Gembala Sidang sudah berikan. Visi ini adalah visi yang datangnya daripada Tuhan. Tahun lalu visinya bicara mengenai bangkit dan jadi terang. Dan tahun lalu kalau teman-teman lihat bagaimana ada kegerakan di tempat ini. Kita punya misi kerja semakin keras. Kita bagaimana bisa berdampak di luar situ karena visi yang diberikan adalah untuk bangkit menjadi terang. Di tempat ini pun ada visi dan hari ini, bulan ini mungkin ya dia bicara mengenai Jesus for everyone. Biar nempel di tempat kita, Jesus for everyone. It's not just for me, it's not just for my partner, but for everyone. Amen. Ya. Yang ketiga, teman-teman, apa yang kita belajar dari Menara Babel? Tadi bicara mengenai unity akan amplifies kita punya potential. Kita juga bicara bahwa harus ada visi. Yang kedua, harus ada perkenanan Tuhan. Yang terjadi di Menara Babel di Kejadian 11 ayat 4, juga kata mereka, mari kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit dengan tujuan kita cari nama yuk. Supaya apa? Supaya kita jangan berserak kemana-mana. Kalau nggak ada tuntunan dari Tuhan, hasilnya adalah pride and disobedience. Hasilnya adalah kesombongan, ketamakan, dan ketidaktaatan. Hari ini kita bangun kul, kita dipercaya menjadi gembala kul, apa yang terjadi? Yuk kita lakukan ini supaya semua kenal siapa kul kita. No, bukan itu purpose-nya. Yuk kita bangun kul supaya kita eksklusif, jangan kasih orang lain masuk. No, bukan itu purpose-nya. Purpose-nya harus datangnya daripada Tuhan. Bukan kemauan kita, tapi kemauan Tuhan yang harus ditanamkan. Amin. Pada saat kita membangun keunitian, make sure ada tuntunan Tuhan di sana. Karena kalau ada tuntunan Tuhan, hasilnya bukan ketamakan, hasilnya bukan kesombongan, hasilnya bukan ketidaktaatan, tapi justru kerendahan hati. Nehemia, dia adalah seorang yang datang dari generasi yang dibuang ke Babel. Dan puji syukur kepada Tuhan bahwa saat itu dia dipakai menjadi juru minumnya raja, teman-teman. Satu hari dia terima surat. Dan berita itu menyampaikan kepada dia bahwa tembok Yerusalem itu runtuh. Dan dia sedih sekali. Dan dia rindu bagaimana supaya tembok itu bisa dibangun kembali. Tapi dia nggak bisa melakukan apa-apa. Dia orang di pengasingan, dia sendiri, dia kerja di istana, dia punya tugas, dia nggak bisa ngapa-ngapain, teman-teman. Apa yang dia lakukan? Satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah datang kepada Tuhan. Sesudah dia dengar berita itu, dia datang kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia rendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Dia sampaikan kepada Tuhan apa yang menjadi isi hatinya. Kerinduan dia supaya tembok Yerusalem itu dibangun kembali. Hanya itu. Dan Tuhan kita bukan Tuhan yang melihat rupa. Tuhan kita adalah Tuhan yang melihat hati. Sehingga keesokan harinya pada saat dia sedang melayani raja, tiba-tiba raja tanya, kamu kenapa? Kok mukamu murung? Kok kamu seperti orang sedih? Lalu dia bercerita, kemarin aku dapat berita bahwa tembok Yerusalem runtuh. Terus kamu maunya apa? Kerinduanku adalah supaya tembok itu dibangun kembali. Saya percaya bahwa pembicaraan itu bukan datang tiba-tiba. Tapi ada Tuhan yang campur tangan. Amin. Tuhan tahu isi hatinya.
Dan raja katakan apa? Oke, aku izinin kamu untuk pergi ke Yerusalem, bangun kembali tembok ini. Aku kirim pengawal-pengawal buat kamu. Aku kirim bahan baku buat kamu. Pada saat kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, Tuhan jawab loh teman-teman. Dengan cara yang kita gak bisa pikirkan. Dan apa yang terjadi? Nehemia 2 ayat 18. Ketika itu kuberitahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku. Berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Wow, dia gak punya pasukan. Tapi pada saat nama Tuhan ditinggikan, kami siap. Orang-orang yang ada di sana berkata, aku akan bantu kamu. Dia punya pasukan, bukan karena kemauan dia, tapi karena perkenanan daripada Tuhan. Luar biasa ya Tuhan kita ya. Dan di Nehemia 6 ayat 15 sampai 16, maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul. Dalam waktu 52 hari aja. Ketika semua musuh kami mendengar hal itu, takut semua bangsa di sekeliling kami. Mereka sangat kehilangan muka dan menjadi sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah. Nama Tuhan ditinggikan, teman-teman. Ya, when we are united harus ada God's purpose. Kalau kalian united to win souls, untuk menangkan jiwa bagi Tuhan, there is God's purpose. Tuhan pasti menyertai. Amin. Tapi kalau kalian membangun keunitian untuk kepentingan dunia, keluarnya adalah kesombongan. Gue udah bisa begini nih. Keluarnya adalah ketidaktaatan kepada Tuhan. Amin. Dan yang keempat, make sure orang-orang yang ada di dalam tim kita adalah orang-orang yang berkenan bagi Tuhan juga. Ya. God values unity with the righteous people. Kejadian 11 ayat 7 berkata gini, karena Tuhan melihat semuanya punya motivasi yang salah, Tuhan bilang kita turun. Dan mengacau balau. Kacau balau itu datangnya bukan dari di antara mereka. Tuhan yang turun teman-teman. Supaya apa? Supaya mereka gak ngerti lagi bahasa mereka masing-masing. Tuhan yang kacaukan. Make sure kita berunity dengan orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Teman-teman yang kasih Tuhan Yesus, Yosua pada saat Tuhan katakan, kamu menangkan Yeriko. Tuhan perintahkan kepada dia, kamu puterin Yeriko 7 hari lamanya. 1 hari sekali kamu puterin selama 6 kali, selama 6 hari. Nanti di hari ke-7 kamu puterin 7 kali dan tembok itu akan runtuh. Dan apa yang dilakukan Yosua? Yosua 6 ayat 2 sampai dengan 3a. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan rajanya diserahkan, pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa pun diserahkan. Dengan catatan, kamu harus mengelilingi kota itu yakni semua prajurit. Orang yang taat kepada dia, orang yang sevisi dengan dia. Amin. Bagaimana kalau dia perintahkan tapi prajuritnya ndablek? Gua gak mau. Gak akan tercapai apa yang Tuhan katakan. Tapi kita harus dikelilingi oleh orang-orang yang berkenan di dalam Tuhan. Kita menangkan jiwa yuk. Gua gak mau. Gua gak mau jalan. Ngapain? Ya lu kalau mau nginjil lu aja. Nanti pas kumpul-kumpul aja gua datang. Bukan keunitian semacam itu yang kita inginkan. Ya, satu visi sama-sama. Prinsipnya sama, orang-orangnya juga harus sama. Dan yang terakhir teman-teman. Yang terakhir, ya ini di luar dari Menara Babel punya kisah. Bahwa untuk kita menangkan jiwa, kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Karena Roh Kudus yang beri kuasa untuk kita lakukan semua ini. Kisah Para Rasul ayat 2 sampai dengan 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Kita tahu ini di kamar lotengnya. Lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dan kita tahu persis apa yang terjadi. Petrus
Yang pada saat ditanya, lu kenal Yesus gak? Gue gak kenal. Lu kenal Yesus gak? Gue gak kenal. 3 kali dia sangkal Yesus. Tapi hari itu dia berkhotbah. 3.000 orang diselamatkan. Amin. Saat Roh Kudus turun atas kita, kita akan melakukan hal di luar kapasitas kita. Karena Tuhan yang beracara. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Jadi hari ini kita tutup ya teman-teman ya. Jesus for everyone. Itu adalah prinsip yang kita pegang saat ini. Kita harus berbagi. Tuhan sudah begitu baik. Nggak ada gunanya kalau kita cuma menang sendiri. Nah, amanat agung bicara pergi, menangkan, ajar, dan baptis. Amin. Itu yang Tuhan inginkan daripada kita. Melalui wadah ini, yuk masih banyak kursi-kursi yang kosong, teman-teman. Kita menangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Amin. Dan untuk itu kita harus berunity. Karena itu yang Tuhan mau dari setiap kita. Tuhan katakan apa? Supaya mereka kenal kita. Jangan kita lakukan hal, kita ngatasnamakan Tuhan, tapi kita aja nggak bisa akur satu sama lain. Itu namanya kita merendahkan nama Tuhan. Tapi kalau kita mau tinggikan, buktikan bahwa we are united, ya. Dan dalam membangun keunitian, pada saat ada unity, itu akan amplifies kita punya potensi. Dan kita harus punya visi yang sama. Dan selain itu, teman-teman, pada saat kita masuk di dalam rancangan Tuhan, hanya pada saat itulah Tuhan akan menyertai kita. Kita berunity tapi kita hanya mengandalkan atau menginginkan rencana kita sendiri yang kedagingan kita atau dunia ini. Tuhan tidak berkenan. Dan yang keempat, yuk kita pilih orang-orang yang memang berkenan bagi Tuhan, ya, untuk jalan sama. Dan terakhir, biarlah kita selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Jangan jalan sendiri, jangan jalan dengan kekuatan kita aja, tapi biarlah Roh Kudus terus menyertai kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Boleh saya undang bagi berdiri teman-teman? Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, hamba-Mu telah selesai, pesan-Mu telah disampaikan. Kiranya apa yang disampaikan ini bisa menjadi rema bagi setiap kami Tuhan. Pimpin kami, apa yang menjadi kerinduan dari tempat ini Tuhan. Di mana kami mau menekan jiwa. Kami percaya Tuhan, hal itu dapat kami lakukan pada saat Tuhan menyertai. Dan biarlah kami memiliki hati yang rendah hati di hadapan Tuhan. Di antara sesama kita. Kita meletakkan setiap agenda pribadi. Hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Kau berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Yang ada di 2PM ini. Kau berkati mereka. Dalam kehidupan mereka. Dalam pekerjaan. Dalam kuliah mereka. Bahkan mereka lebih lagi. Biarlah dari kehidupan mereka. Orang-orang akan melihat. Betapa besar Tuhan di dalam mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji dan hormat hanya bagi nama Tuhan. Amin. Karena dirimu. Come on church, let's lift up our song before Him. Telah bertata di hatiku. Mari angkat tangan kita sama-sama. Ku puja hanya dirimu satu yang selalu setia, menopang dan menjaga biasa, biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu. Karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Mari jemaat dewasa muda, mari kita ambil waktu sejenak, kita renungkan firman Tuhan. Bahwa kita dipanggil untuk menjadi penuai di akhir zaman. Dan Tuhan rindukan ada unity di antara kita.
Tuhan rindukan untuk kita bersama-sama. Bukan untuk self-glorification, tetapi biar kemuliaannya yang nampak di antara kita. Mari saudara, kita ambil waktu sejenak, kita doakan teman kita, kerabat kita, keluarga kita mungkin yang belum kenal Tuhan. Bawa mereka di dalam rumah Tuhan hari ini. Di depan altarnya kita bawa nama mereka, kita katakan Tuhan selamatkan mereka. Jangan diam saudara-saudara, bawakan, doakan Tuhan untuk anakku, untuk suamiku, untuk istriku, untuk ayahku, ibuku. Shikara bara 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 bara. Shikara bara bara da 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 da. Tuhan kami bawakan Tuhan keluarga kami yang belum kenal Tuhan. Kiranya Tuhan melalui kehidupan kami nampak ada keunitian para umat yang percaya, tidak pecah belah, tetapi saling mengasihi supaya melalui kehidupan kami Tuhan mereka bisa melihat gambaran keluarga Allah yang sesungguhnya. Melalui Tuhan pertemanan kami mereka bisa melihat anak Tuhan adalah anak Tuhan yang diberkati. Bahwa ada Tuhan yang nyata dan hidup di dalam hidup kami. Tuhan pakai setiap dari kami. Segala aspek kehidupan kami. Pekerjaan kami, relationship kami, keluarga kami, talenta kami, knowledge kami, hobi kami, apapun itu Tuhan. Kami letakkan di depan altar-Mu supaya Tuhan pakai sebagai alat untuk menjangkau jiwa-jiwa. Amin. Temukan kami Tuhan, kami berdoa, ini doa kami. Oh yes Lord Jesus. Temukan kami kepada orang-orang yang membutuhkan pesan Injil itu Tuhan. Tuhan bawa kami bertemu dengan orang yang tepat di waktu yang tepat. Dan Tuhan mampukan kami untuk berbicara pesan yang tepat bagi mereka Tuhan. Tuhan pakai kami orang-orang yang biasa untuk melakukan pekerjaan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya, kami berdoa untuk 2PM. Kami berdoa supaya ada penambahan jiwa Tuhan. Di ibadah kami hari Minggu Tuhan. Bukan sekitar 300-400, kami berdoa untuk 600 orang Tuhan. Kami berdoa Tuhan juga untuk kul kami. Bukan 11 kul tetapi 20 kul Tuhan. Kami berdoa Tuhan juga di dalam komunitas-komunitas kami muncul Tuhan komunitas-komunitas yang memberkati. Amin. Sebagai sarana bukan sekedar perkumpulan sosial tapi sarana untuk menjangkau jiwa. Amin. Tuhan. Semuanya Tuhan pakai. Terima kasih Tuhan hari ini. Tidak lupa kami mendoakan untuk gereja kami GBI PRJ Group. Kami berdoa Tuhan untuk para pemimpin rohani kami, untuk Pak Niko, Dr. Yanto, semua jajaran pemimpin Tuhan biar kiranya Tuhan lindungi dan Tuhan berkati berlimpah-limpah. Tuhan bawa mereka ke dalam perkenanan Tuhan. Sama seperti Nehemia, biar kiranya Tuhan ada orang-orang yang dikhususkan untuk ikut membangun rumah-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin kami di PRJ, untuk Pak Willy dan Cianita Tuhan, untuk Michael, untuk Regine, untuk Brian. Kami berdoa Tuhan ucapkan berkat atas hidup mereka. Biar Tuhan pakai keluarga ini lebih heran lagi. Tuhan pakai mereka Tuhan untuk membawa kemuliaan-Mu nampak Tuhan. Dimanapun Tuhan bawa mereka. Berkati mereka berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Marilah angkat tanganmu tinggi-tinggi ke surga. Dan terimalah berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih Kristus Yesus. Dan juga penyertaan Roh Kudus sungguh-sungguh memenuhi setiap dari engkau di dalam keseharianmu, di dalam segala detil kehidupanmu, supaya hidupmu dipimpin, dituntun untuk semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya dan diberkati katakan amin, amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Selamat hari Minggu, bawa jiwa-jiwa minggu depan jam 2 siang di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.